Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pengembangan instrumen evaluasi. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Khairia dengan NIM 165, Faradila Mutiara Nisa dengan NIM 010, Luri Santika Putri dengan NIM 020, dan Rizky Julius Christian dengan NIM 129. Adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pengertian evaluasi, yang kedua mengembangkan tes sebagai instrumen asesmen di SD, kemudian mengembangkan tes pada kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian kriteria instrumen yang baik, dan yang terakhir yaitu karakteristik asesmen alternatif. Baik, perkenalkan saya Rizky Julius Christian akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni pengertian evaluasi. Nah, secara etimologis, evaluasi berarti menentukan nilai. Nah, ini diambil dari dalam bahasa Inggris evaluations, dan dalam bahasa Arab al-takdir, yang mana jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya penilaian. Nah, tetapi jika evaluasi berarti menentukan nilai, maka apa bedanya dengan assessment dan measurement? Nah, berikut adalah perbedaannya teman-teman untuk lebih memahami. Yakni yang pertama, pengukuran atau measurement adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif atau angka. Penilaian adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu yang dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Misalnya nih, diketahui siswa mendapatkan hasil ujian matematika 80, rata-rata 80, artinya tuntas semua. Nah, sementara untuk assessment, kita akan melihat lebih menjauh, lebih dalam bahwa pada butir-butir apa sajakah siswa berhasil tuntas dalam hal materi, seperti itu. Nah, sementara untuk evaluasi, itu berkaitan dengan meliputi pengukuran dan penilaian. Nah, berbedanya sangat-sangat jelas, teman-teman. Nah, ketika evaluasi, kita ambil contoh. Ketika semua siswa mendapatkan nilai 80, kemudian kita dapat mengidentifikasi peserta didik bahwa, oh ternyata tuntas mereka semua. Dari semua peserta didik, semua mendapatkan nilai tuntas. Kemudian, evaluasi lebih menggali lagi lebih dalam, yakni ternyata didapati bahwa 90% siswa kesulitan mengerjakan pada soal nomor 8. Apakah soal nomor 8 itu ternyata berkaitan dengan materi memahami ide pokok misal, atau sebuah paragraf. Nah, mereka kesulitan dalam hal ini. Artinya ada kekurangan dari program pembelajaran sebelumnya dalam menjelaskan materi ini. Nah, itulah evaluasi yang membedakan. Adalah ini bagian dari pengukuran dan penilaian. Oke, teman-teman semoga teman-teman bisa memahami perbedaannya, bahwa pengukuran bersifat kuantitatif dan penilaian bersifat kualitatif. Artinya kita melihat kemampuan siswa secara deskriptif. Nah, evaluasi ini melihat keduanya. Tetapi tujuannya apa? Nah, tindakan evaluasi merupakan suatu upaya untuk menilai kualitas sesuatu. Apakah kualitas sesuatu itu? Nah, menurut Purwani, evaluasi adalah proses menghasilkan informasi sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, sesuatu itu adalah suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran. Sehingga fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan sistematis dari dampak program kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, kalau pengukuran dan penilaian berorientasi pada peserta didik untuk menggali informasi peserta didik secara kuantitatif dan kualitatif, nah, evaluasi lebih dari itu. Setelah kita mendapatkan pengukuran dan penilaian, dari hasil itu kita perdalam, yakni dalam bentuk evaluasi program, yakni bahwa apa sih kekurangan dari pembelajaran sebelumnya, seperti yang saya tadi katakan bahwa ternyata siswa kesulitan pada materi tertentu.
Nah, ini yang jadi bahan evaluasi untuk mungkin selanjutnya bisa lebih dijelaskan dengan baik dan seterusnya. Atau ada penguatan setelah itu mengenai materi yang siswa sering melakukan kesalahan pada materi itu atau kompetensi itu. Nah, seperti itu. Sehingga sangat jelas sekali relevansi antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dan kaitannya terhadap tes, teman-teman. Sehingga tes juga bagian dari atau alat untuk menggali pengukuran, penilaian, dan tujuan evaluasi. Gitu. Yang akan saya jelaskan juga berkaitan dengan tes dan relevansinya terhadap evaluasi. Nah, kemudian menggali lebih dalam bahwa tes berasal dari bahasa Prancis yaitu testum, yang berarti piringan untuk menyisikan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Nah, ya ini dahulu kala dianalogikan atau awal mula kata ini berasal dari kata testum, yakni yang digambarkan untuk menyisihkan seperti itu. Nah, ini pun dipakai oleh para psikolog waktu itu untuk mengkategorikan siswa-siswi yang membutuhkan perlakuan khusus misalnya seperti itu. Dikelompok-kelompokkan untuk apa? Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa itu, sejauh mana mereka dapat berkembang, kemampuan kognisinya dan lain sebagainya. Hingga inilah awal mula tes. Nah, kemudian teman-teman, Cranbach mendefinisikan tes juga sebagai a systematic procedure for observing a person's behavior and describing it with the aid of a numerical scale or category system. Nah, atau bisa dikatakan sebuah prosedur sistematis untuk mengobservasi perilaku seseorang dan mendeskripsikan itu dengan dengan skala angka atau sistem kategori yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu maksudnya dari tes. Jadi itu untuk mengobservasi perilaku seseorang, dalam hal ini juga kemampuan seseorang, dan mendeskripsikannya. Sehingga dari hasil tes itu dapat diketahui bahwa secara angka atau secara kategori yang lain, misalnya seberapa jauh kemampuan siswa. Kemudian lebih detail lagi, ada lagi menurut Webster, yakni tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, dari definisi-definisi tersebut dan lebih jauh dapat ditarik pengertian bahwa tes adalah prosedur pengukuran yang sengaja dirancang secara sistematis untuk mengukur atribut tertentu, dilakukan dengan prosedur administrasi dan pemberian angka yang jelas dan spesifik, sehingga hasilnya relatif ajak bila dilakukan dalam kondisi yang relatif sama. Kemudian yang kedua, bahwa tes pada umumnya berisi sampel perilaku atau mencangkup butir tes yang bisa dibuat dari suatu materi, yang mana dalam sebuah materi itu tentu terkadang tidak terhingga jumlahnya atau keluasan cakupannya, sehingga tes digunakan juga dan perlu memperhatikan bahwa pada setiap butir tes itu memiliki cakupan poin-poin yang ingin diketahui tentang sejauh mana siswa dapat memahami materi seperti itu. Karena cakupannya yang luas ya dalam sebuah materi, jadi perlu untuk mengklasifikasikan butir-butir tes itu agar dapat mendeskripsikannya dengan baik. Karena ini yang membedakan evaluasi, teman-teman. Bahwa kita ambil contoh, misal, ketika kita mengujikan tes, ketika kita berfokus pada assessment dan measurement, kita hanya berfokus pada peserta didik, yang artinya ketika peserta didik misalnya rata-rata mendapatkan nilai 80. Nah, secara angka dapat dikatakan tuntas. Tapi apakah ini dapat mendeskripsikan keberhasilan proses pembelajaran yang kita laksanakan? Tentu tidak. Nah, sehingga perlu digali secara mendalam dari tes itu. Misalnya, ternyata dari 20 siswa, 80% siswa salah pada nomor 8, yang mana berkaitan dengan
memahami isi paragraf, seperti itu misalnya. Nah, ternyata banyak siswa yang kurang memahami dalam materi ini, sehingga ini yang perlu dievaluasi kemudian hari untuk mungkin dilakukan penguatan di materi selanjutnya. Nah, inilah yang disebut evaluasi, tidak berhenti pada angka atau mendeskripsikan kemampuan peserta didik, tetapi juga untuk mengevaluasi program pembelajarannya, seperti itu. Jadi dari situ tidak berhenti pada memberikan nilai, tetapi kita mengkaji lebih mendalam bahwa ternyata siswa sering mengalami kesalahan pada soal yang nomor 8 tentang apa. Nah, inilah yang kita jadikan evaluasi. Itu yang membedakan evaluasi, teman-teman. Kemudian tes menghendaki subjek agar menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang dipelajari dengan cara menjawab atau mengerjakan tugas dalam tes. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa tes adalah bagian untuk menguji performa peserta didik sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami sebuah materi, gitu ya. Kemudian, nah, masing-masing tes ada berbagai macam tes. Nah, menurut Hatton, misalnya membagi jenis tes menjadi 4, yakni tes hasil belajar or achievement test, kemudian tes penguasaan proficiency test berkaitan dengan kemampuan tertentu, penguasaan tertentu, tes bakat aptitude test, dan tes diagnostik or diagnostic test, tes untuk mendiagnosa sesuatu, misalnya untuk apakah siswa ini termasuk dalam kategori berkebutuhan khusus misalnya, dan lain sebagainya, perlu didiagnos atau buta warna seperti itu. Ini tes diagnostik. Nah, kemudian ada satu lagi tes, yakni placement test. Biasanya ketika teman-teman belajar kursus bahasa Inggris, supaya membantu teman-teman atau peserta didik untuk mengikuti pelatihan atau kursus dengan maksimal, maka perlu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu sejauh mana siswa ini dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, misalnya sejauh mana pemahaman dia, sehingga ketika nantinya mereka sudah masuk kepada kursus, mereka tidak kesulitan dan berada di tempat yang tepat atau level belajar yang tepat. Nah, ini placement test. Nah, itu ciri-ciri tes dan apa yang sudah saya jelaskan mengenai evaluasi dan perbedaan-perbedaannya, dan sangat terbuka sekali untuk diskusi dengan teman-teman jika ada beberapa hal yang perlu untuk kita diskusikan. Namun sebelum itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menjabarkan kompetisi dasar ke dalam indikator pencapaian hasil belajar. Kompetisi dasar merupakan landasan pokok materi yang akan diajarkan oleh guru. Kompetisi dasar ini dijabarkan ke dalam indikator sebagai patokan agar guru dapat mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Misalnya, indikator siswa mampu menjelaskan proses perubahan energi dengan bahasa yang baik dan benar. Indikator ini dipakai untuk mendeskripsikan apakah siswa sudah bisa atau belum bisa menjelaskan materi dengan baik. Untuk mengetahui pencapaian indikator tersebut, dilakukan evaluasi atau tes yang dilakukan sesuai dengan indikatornya. Menetapkan jenis tes dan penulisan butir soal. Menetapkan jenis tes berkaitan dengan apa yang ingin kita gali, informasi dari siswa sebagai bahan evaluasi. Penentuan butir soal berkaitan dengan cakupan kemampuan pada spesifik materi tertentu yang akan diujikan untuk menggali sejauh mana siswa dapat memahami butir soal tersebut. Misal soal 1 berkaitan tentang pokok paragraf, kemudian soal 2 kalimat utama, dan dari sini kita akan menggunakan juga sebagai alat evaluasi. Jika ternyata 80% siswa salah dalam menjawab soal 1, yang artinya evaluasi menghasilkan penguatan kembali pada materi tentang pokok paragraf. Mengembangkan tes pada kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif lebih banyak melibatkan kegiatan mental atau otak dengan tujuan untuk mengukur penguasaan konsep dasar keilmuan atau konten objektif.
Cakupan yang diukur dalam ranah kognitif yang pertama yaitu C1 atau ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat. Kemudian kedua yaitu C2 atau pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang suatu hal. Yang ketiga yaitu C3 atau penerapan, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol, pada situasi baru atau nyata. Yang keempat yaitu C4 atau analisis, kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci. Kemudian yang kelima yaitu C5 atau sintesis, kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Kemudian yang keenam yaitu C6 atau evaluasi, kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Pengembangan tes pada domain kognitif yang pertama yaitu tes lisan, tes pilihan ganda, bentuk tes uraian objektif, bentuk tes uraian, bentuk tes jawaban singkat, bentuk tes menjodohkan, bentuk tes unjuk kerja atau performance. Kemudian ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan penilaian sikap dan nilai peserta didik. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif, kemampuan yang diukur adalah yang pertama yaitu menerima atau memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian siswa. Kemudian yang kedua yaitu merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi peraturan. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, dan komitmen terhadap nilai. Kemudian yang keempat yaitu mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Karakteristik suatu nilai meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Contohnya, mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar berlangsung. Pengembangan tes pada domain afektif yang pertama yaitu sikap siswa terhadap mata pelajaran, sikap positif siswa terhadap belajar, sikap siswa terhadap diri sendiri, sikap positif siswa terhadap perbedaan, dan sikap siswa terhadap permasalahan faktual yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan produktivitas hasil belajar. Penilaian psikomotorik ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja atau performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Pengembangan tes pada domain psikomotorik yang pertama yaitu menyusun soal, yang kedua menyusun lembar observasi dan lembar penilaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria instrumen yang baik. Instrumen atau alat tes itu merupakan sebuah alat ukur dalam proses evaluasi. Tujuan atau fungsi dari instrumen ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian siswa pada kompetensi yang telah diisyaratkan dan dijabarkan dalam indikator pencapaian. Selain itu, alat instrumen ini juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan dan juga kualitas dari pendidik itu sendiri. Untuk menghasilkan data yang akurat, tentu dibutuhkan alat tes atau instrumen yang baik. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui apa saja kriteria instrumen yang baik. Kriteria instrumen yang baik yang pertama adalah valid.
Valid artinya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes yang valid tentu akan menghasilkan data yang valid juga. Aspek validitas yang paling penting merupakan validitas isi. Validitas isi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana skor dalam tes berkaitan dengan penguasaan peserta tes pada bidang studi yang diujikan melalui perangkat tes tersebut. Validitas isi dapat diketahui dengan dilakukannya penilaian ahli yang menguasai bidang studi tersebut. Kemudian yang kedua adalah relevan. Relevan artinya tes yang relevan itu mengandung soal yang mampu mengukur kemampuan belajar siswa sesuai dengan tingkat kemampuan yang sudah ditetapkan dalam indikator. Baik itu kemampuan dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Apabila KD dan indikator mengarah ke ranah afektif, maka pertanyaan dalam soal pun juga mengarah ke sikap. Yang selanjutnya adalah spesifik. Soal yang dirancang harus memiliki jawaban yang pasti. Soal yang tidak disusun secara spesifik akan menimbulkan kebingungan atau kesulitan baik dari segi materi maupun pemahaman soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah representatif. Soal hendaknya dikembangkan dari satuan materi yang jelas cakupannya dan bersifat komprehensif. Seluruh pokok bahasan harus terwakili dalam soal tes tersebut. Selanjutnya adalah seimbang. Seimbang artinya setiap pokok bahasan memiliki tingkat kesulitan. Soal dikatakan seimbang apabila pokok bahasan terpenting tercantum banyak dalam soal tes tersebut. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka keseimbangan bisa dicapai dengan pemberian bobot yang berbeda pada pokok bahasan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sensitif. Soal harus memiliki sensitivitas agar dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dengan siswa yang belum mampu menguasai materi. Apabila soal yang diberikan ini terlalu sulit, maka nantinya seluruh siswa tidak bisa mengerjakan. Begitu juga sebaliknya, jika soal yang diberikan nanti terlalu mudah, maka seluruh siswa bisa mengerjakan. Hal ini akan membuat alat tes tersebut tidak bisa membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dengan siswa yang belum mampu menguasai materi dengan baik. Kemudian, FAIR. Tes hasil ujian harus bersifat terbuka. Artinya, tidak mengandung jebakan, cakupan materinya jelas, memakai norma yang jelas, dan juga kejelasan kriteria keberhasilannya. Untuk pelaksanaannya juga dilakukan secara objektif agar tidak ada suatu kelompok yang merasa dirugikan. Kemudian ada praktis. Praktis ini artinya tes harus efisien dan mudah dalam pelaksanaannya, serta tidak membutuhkan biaya yang cukup besar atau terlalu besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik asesmen alternatif. Asesmen alternatif ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Karakteristik asesmen alternatif menurut Karim 2004 adalah: yang pertama, meminta siswa untuk perform, menciptakan, menghasilkan, atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, menuntut keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau diberikan kebebasan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, menuntut penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menuntut keterampilan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau diberikan kebebasan untuk memecahkan masalah. Yang keenam, dalam penyetoran dilakukan oleh manusia, bukan dengan mesin. Dan yang ketujuh, menuntut peranan asesmen yang baru bagi guru. Menekankan pentingnya pengujian, proses, dan hasil belajar.
mendorong guru untuk berpindah dari tugas yang hanya membutuhkan satu jawaban benar ke tugas-tugas yang memiliki lebih dari satu jawaban benar. Menantang siswa untuk menyelidik beberapa kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, dan menantang siswa untuk menarik kesimpulan sendiri terhadap suatu tugas atau problem yang dihadapi. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, dapat kita pahami bahwa asesmen alternatif menuntut guru untuk kreatif dan inovatif, sehingga dapat mengembangkan instrumen untuk mengukur kemampuan siswa dengan cara yang lebih baik. Karakteristik utama asesmen alternatif tidak hanya mengukur hasil belajar saja, tetapi memberi informasi secara lengkap dan jelas tentang proses pembelajaran. Hasil asesmen harus mampu memberikan gambaran autentik dan dapat digunakan untuk menilai semua kemampuan baik intelektual maupun kinerja dari peserta didik yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.